Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pondiani, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas. Nah, ada tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu kalian mungkin pernah mendengar apa sih itu ABK atau anak berkebutuhan khusus, dan mungkin pandangan kalian bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kekurangan baik itu secara fisik, penglihatan maupun yang sudah kalian ketahui. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai hakikat dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama perlu kalian ketahui bahwa apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, pengertian dari anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kondisi berbeda dengan anak pada umumnya, baik secara fisik, kognisi maupun secara psikologis. Nah, yang kedua, dasar pemikiran BK bagi anak ABK seperti apa? Nah, dasar pemikiran BK bagi ABK secara filosofis menganggap bahwa individu adalah spesial. Mereka adalah individu yang memiliki keunikan sendiri sehingga mampu untuk mengembangkan apa yang mereka miliki. Nah, pendidikan melalui bimbingan dan konseling mengaktualisasikan proses peranannya untuk memanusiakan manusia sehingga anak yang memiliki keunikan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Adapun tujuan bimbingan konseling secara umum bagi anak berkebutuhan khusus yaitu anak mampu untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri dan secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan atau kelainan yang dimiliki. Untuk tujuan umum bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak mampu untuk mengenal potensinya, mampu untuk bergaul, mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan mampu untuk menghadapi dirinya sendiri. Nah, adapun layanan-layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu layanan informasi, layanan orientasi, layanan mediasi, layanan penyaluran dan penempatan, kemudian layanan bimbingan karir, layanan bimbingan belajar, dan yang terakhir adalah layanan konseling perorangan. Kita masuk pada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Di sini ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra atau individu yang mengalami gangguan pada sistem penglihatannya. Adapun ciri-ciri dari tunanetra itu, yang pertama tentunya tidak mampu melihat, yang kedua pada saat berjalan sering meraba-raba, yang ketiga pada jarak 6 meter dia sulit untuk mengenali, yang keempat adalah bagian bola mata sering tidak bisa dikontrol atau sering bergoyang-goyang. Nah, yang kedua adalah tunarungu atau individu yang mengalami gangguan pada sistem pendengarannya. Adapun ciri-ciri dari tunarungu sendiri yaitu tidak mampu mendengar, terlambat dalam perkembangan bahasa, ketika berbicara sering menggunakan bahasa isyarat, dan biasanya kualitas suaranya monoton atau kadang dia berbicara secara aneh. Yang kemudian sering ketika diajak berbicara kadang dia tidak cepat tangan. Yang ketiga adalah anak retardasi mental atau individu yang memiliki intelijensi di bawah 70, skor intelijensinya di bawah anak pada umumnya. Nah, adapun ciri-ciri dari anak sini, dia memiliki perkembangan bahasa atau bicara yang terlambat, koordinasi gerakan tubuhnya kurang, sering mengeluarkan lidah, kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Dia biasanya kurang memperhatikan lingkungannya, dan penampilan fisiknya tidak seimbang, seperti anak
Retardasi mental juga biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri atau di usia yang dia miliki biasanya dia bersikap tidak sesuai dengan usia yang sedang disandang. Kemudian yang keempat adalah anak memiliki gangguan pada fisiknya atau tunadaksa. Adapun ciri-ciri tunadaksa di sini adalah gangguan gerak pada tubuh yang kaku, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan maupun duduk, dan terdapat bagian anggota yang tidak lengkap atau malah ada yang berlebih. Yang kelima adalah anak unggul dan berbakat istimewa. Nah, di sini anak memiliki atau individu memiliki kemampuan di atas rata-rata anak pada umumnya, baik itu di semua bidang maupun salah satu bidang, sehingga anak di sini biasanya secara intelektual, akademis, secara berpikir dia memiliki kemampuan lebih daripada anak pada umumnya. Yang keenam adalah anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Di sini anak memiliki gangguan dalam berbicara dan berbahasa. Ciri-cirinya di sini adalah sulit menangkap isi dari pembicaraan orang lain, tidak lancar dalam berbicara, suara yang parau, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi dan tidak pasti mengucapkan kata-kata tertentu. Yang ketujuh adalah anak berkesulitan belajar. Nah, anak berkesulitan belajar di sini adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan persepsi. Ada 3 bentuk, yaitu diskalkulia, disleksia, dan dispasia. Yaitu diskalkulia adalah kesulitan dalam berhitung, disleksia adalah kesulitan dalam membaca, dan disapia adalah kesulitan dalam berbahasa. Yang kedelapan adalah anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan spektrum autis ini adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan berulang-ulang dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai dengan rangsangan sensorisnya. Ciri-cirinya yaitu terlambat berbicara dan tidak dapat berkomunikasi, tidak mengerti dan tidak mengeluarkan kata-kata dalam bentuk konteks yang sesuai, digunakan untuk berkomunikasi, dan mimiknya biasanya datar. Dalam pada permasalahan dan kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis-jenis anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan berbeda, begitupun dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, berikut jenis-jenis anak berkebutuhan khusus serta permasalahan dan kebutuhannya. Yang pertama adalah anak tunagrahita atau anak yang memiliki intelektual di bawah rata-rata. Nah, permasalahannya biasanya dalam belajar, dalam berbahasa atau pengucapan kata, bermasalah dengan keadaan fisiknya, bermasalah dengan sensori gerak dan psikiatrik. Kebutuhan dari tunagrahita di sini adalah memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah pada penempatan tempat duduk. Biasanya anak tunagrahita ditempatkan di bangku depan dengan teman yang memiliki kemampuan sama dengan dirinya, sehingga dia tidak minder ketika bersama dengan teman-teman yang tidak sama dengan dirinya. Yang kemudian yang ketiga adalah mengadakan pusat belajar atau learning center. Yang kedua adalah kesulitan belajar atau learning disabilitas atau anak yang berprestasi rendah. Nah, permasalahan anak berprestasi rendah di sini adalah ketidakmampuan
anak dalam akademik, baik itu membaca, berhitung maupun menulisnya. Kebutuhan anak yang memiliki kesulitan belajar di sini adalah memerlukan perhatian lebih dari guru, baik itu mengenal angka maupun huruf, memerlukan aktivitas yang lebih sehingga dirinya lebih mampu mengenal angka, huruf dengan menggunakan media-media tertentu, baik itu angka yang terbuat dari kayu ataupun benda yang 3 dimensi sehingga anak bisa menyentuh ataupun melihat secara dekat. Yang ketiga adalah hyperaktif. Hyperaktif di sini adalah anak tidak memiliki kemampuan untuk fokus. Biasanya anak hyperaktif kurang dari 5 menit akan berpindah fokus sehingga anak sulit memusatkan perhatiannya. Kebutuhan dari anak hyperaktif di sini adalah membangun kehidupan anak yang terstruktur, kemudian menciptakan kebiasaan tidur yang tepat waktu, kemudian diupayakan ketika anak hyperaktif melakukan sesuatu dihargai maupun dipuji sehingga dirinya memiliki perasaan yang baik. Kebutuhan yang terakhir adalah melakukan banyak aktivitas fisik di siang hari. Yang keempat adalah tunalaras. Permasalahan dari tunalaras sendiri yang dihadapi tidak mampu belajar, yang kedua tidak mampu membangun hubungan baik dengan teman, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya, dan permasalahan terakhirnya adalah bertendensi ke arah simptom fisik. Kebutuhan dari tunalaras sendiri adalah berpikir pola belajar take and give, tidak memaksakan kehendak yang memaksa, memberikan ruang pada anak untuk berkembang, dan terapkan pola kasih sayang dan perhatian pada dirinya. Yang kelima adalah tunawicara. Permasalahan tunawicara sendiri yaitu dia kurang mampu memperhatikan ketika seorang berkomunikasi dengan dirinya. Sumber bunyi seringkali ia minta pengulangan sehingga ketika untuk berkomunikasi dia harus terus mengulang sampai benar-benar mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan dan adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi yang diberikan. Kebutuhan bagi tunawicara di sini yaitu membutuhkan stimulasi atau rangsangan agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Kebutuhan yang kedua adalah disiplin diri yang diperlukan untuk menjawab salah satu permasalahan yang dialami. Yang ketiga adalah mampu mengungkapkan ekspresi dan merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya. Yang keenam adalah tunanetra. Permasalahan dari tunanetra sendiri adalah tentunya pada penglihatan. Ketika di kelas, anak tidak mampu belajar karena tidak memiliki sistem penglihatan yang baik. Kesulitan dalam sehari-harinya, dia tidak mampu bergerak secara luas, dan masalah penyesuaian dirinya yang dia merasa tidak dianggap atau tersudutkan, tersingkir ataupun minder. Kebutuhan dari tunanetra sendiri yaitu membutuhkan media yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar yang ada di sekolah, kemudian sarana khusus yang dapat membantu dia untuk belajar dan tidak minder ketika berada di lingkungan sekitar. 7 adalah anak autis. Permasalahan dari anak autis sendiri dalam lingkungan. Anak autis biasanya tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan biasanya dalam emosi, anak autis memiliki emosi yang tidak stabil sehingga terkadang anak autis ini marah sehingga sampai mengamuk-ngamuk. Kebutuhan anak autis sendiri yaitu butuh dalam berkomunikasi dengan baik, memperhatikan dan memahami lingkungan sekitarnya, dan memahami bahwa ketika anak penyandang autis cenderung memiliki sesuatu yang disenangi secara berulang-ulang. Yang kedelapan adalah tunadaksa. Permasalahan yang dialami oleh tunadaksa sendiri adalah tentunya pada
sistem gerak atau anggota tubuhnya. Biasanya permasalahan yang dialami tunadaksa di sini adalah masalah fisik. Mereka mengalami kelumpuhan di anggota tubuh bagian bawah, bagian tubuh bagian atas, bagian bawah, dan pada otot-otot penegak punggung. Nah, kebutuhan tunadaksa di sini adalah kebutuhan komunikasi secara lisan maupun secara tertulis, kebutuhan mobilitas, kebutuhan sosial berupa sikap dan perhatian dari orang-orang yang disayangi, dan secara psikis, efek dari ketunadaksaan kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami oleh penyandang dari tunadaksa sendiri. Kesembilan adalah tunaganda. Permasalahan dari tunaganda di sini adalah individu kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Secara motorik dan fisiknya terlambat. Dia memiliki perkembangan motorik dan fisik yang terlambat. Yang ketiga adalah sering menunjukkan perilaku yang aneh. Yang kelima adalah jarang berperilaku dan jarang berinteraksi, cenderung lupa keterampilan-keterampilan yang sudah dikuasai sebelumnya. Kebutuhan dari tunaganda sendiri yaitu membutuhkan komunikasi alternatif. Yang kedua adalah intervensi awal. Anak tunaganda berpedoman pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, bagaimana strategi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus sendiri, yaitu strateginya menggunakan layanan-layanan bimbingan dan konseling seperti layanan dasar, layanan informasi, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Anak berkebutuhan khusus sebagai seorang individu. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini adalah pada hak-hak atau tanggungan-tanggungannya hampir sama dengan anak pada umumnya. Yang berbeda adalah kelainan-kelainan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tidak dimiliki pada anak pada umumnya, sehingga ada beberapa hal yang diistimewakan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun hak dari anak berkebutuhan khusus sendiri sebenarnya sama pada anak pada umumnya, baik itu dari hak anak berkebutuhan khusus pada bidang pendidikan tercantum pada pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun hak-hak yang disebutkan tadi terdapat pada ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Anak berkebutuhan khusus memiliki kewajiban. Nah, apa-apa kewajiban dari anak berkebutuhan khusus atau penyandang kelainan? Kewajiban dari anak berkebutuhan khusus juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, bab 4 pasal 6 yang menetapkan bahwa setiap warga negara yang telah berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dari tempat tinggalnya atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dan menyediakan program pendidikan yang layak, menentang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya.
Sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler, tetapi menerima ABK sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Nah, tujuan dari sekolah inklusi sendiri adalah untuk merangkul semua peserta didik dari berbagai keragaman latar belakang, kondisi individual maupun sosial untuk dididik dan belajar tanpa diskriminasi, supaya potensi dan kepribadian masing-masing peserta didik yang majemuk itu dapat berkembang dan selaras serta seimbang dengan layanan pemberian materi pembelajaran yang sama oleh seorang guru. Selain itu, tujuannya tentu untuk membuat anak ABK sendiri tidak merasa didiskriminasi atau dibeda-bedakan dengan anak pada umumnya, sehingga dia dapat belajar di sekolah reguler pada umumnya bersama dengan anak-anak yang memiliki kondisi normal. Latar belakang penyelenggaraan sekolah inklusi sendiri adalah bahwa semua anak berhak memperoleh suatu pendidikan. Kebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 yang disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi yang pertama adalah model kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus tidak mengalami gangguan intelektual yang signifikan dan dapat mengikuti pembelajaran di kelas seperti biasanya. Yang kedua adalah model cluster, yaitu ABK dikelompokkan tersendiri dalam pembelajaran. Model ini semua peserta tanpa terkecuali belajar bersama-sama, walaupun bagi anak berkebutuhan khusus perlu didampingi seorang pendamping agar anak berkebutuhan khusus dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Yang ketiga adalah pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi oleh guru khusus. Yang keempat adalah cluster dan pull out, yaitu kombinasi antara model cluster dan pull out yang diimplementasikan dengan cara bahwa pada waktu-waktu tertentu anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri tapi dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus. Yang kelima adalah kelas khusus, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus, namun untuk beberapa kegiatan tertentu semua peserta didik digabung dalam satu kelas. Yang keenam adalah model khusus penuh, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus anak berkebutuhan khusus, pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pada kelas khusus penuh ini ialah peserta didik anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta-peserta ABK lainnya. Pengembangan kurikulum dalam perspektif sekolah inklusi. Kurikulum dan model pembelajaran tertentu dalam sekolah inklusi bisa dikembangkan sedemikian rupa sebagaimana pengembangan kurikulum di sekolah reguler. Tetapi pada bagian-bagian tertentu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kapasitas individu ABK. Asesmen anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah observasi, di mana observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung dan secara sistematis gejala-gejala. Yang kedua adalah analisis sampel. Prosedur analisis informal lain yang sering digunakan oleh guru adalah analisis contoh pekerjaan. Contoh pekerjaan sangat relevan dengan digunakan dalam asesmen karena prosedur ini mudah dilakukan namun juga memiliki kekurangan, yaitu informasi yang diperoleh kurang berkualitas atau CRT. CRT membandingkan prestasi anak dengan beberapa kriteria. Yang keempat adalah inventory informal. Inventory informal digunakan untuk menilai prestasi dalam kaitannya dengan kurikulum sekolah. Instrumen ini dirancang untuk mengetahui prestasi anak dalam berbagai bidang, seperti membaca, berhitung, analisis tugas. Analisis tugas adalah proses menjabarkan tugas belajar ke dalam beberapa komponen atau unit yang
jabarkan. Yang keenam adalah checklist. Checklist adalah suatu daftar yang berisi nama subjek, dan faktor yang hendak diselidiki. Checklist merupakan salah satu teknik asesmen yang mengakses perilaku yang tidak teramat